Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi UAS dari struktur data, yaitu mengenai aplikasi Veracave. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pascal Zevanya Malawo dengan nomor NPM belakang 306, ada Berliana Tio Ananda dengan nomor NPM belakang 165, dan ada saya sendiri, Zainab Al-Kubro dengan nomor NPM belakang 004. Jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, struktur data yang kami gunakan, serta cara kerja program secara teknis. Kita lanjut. Oke, jadi di sini Forecave itu memiliki transaksi dan data menu yang terus bertambah setiap harinya. Jika data ini itu dikelola secara manual atau secara biasa tanpa struktur dan data yang tepat, maka proses pencarian dan pengelolaan itu akan semakin lambat. Oleh karena itu, kami menerapkan struktur data tree agar data itu dapat dikelola secara dinamis, efisien, juga terurut. Karena data itu sering ditambah, dicari, dan dihapus, struktur tree itu lebih cocok dibandingkan dengan array biasa. Jadi di sini kami menggunakan PST karena proses insert dan search itu lebih cepat dibandingkan dengan struktur linear. Namun PST ini dia tidak seimbang. Jadi untuk mengatasi itu, biasanya kami menggunakan AVL tree, yaitu PST, tapi dia itu memiliki mekanisme yang memiliki keseimbangan otomatis secara rotasi atau melalui rotasi. Jadi AVL ini dia itu tampilannya akan lebih seimbang daripada PST. Nah, kemudian program ini itu kami buat menggunakan bahasa C++. Nah, setiap menu akan disimpan di dalam bentuk node pada tree. Nah, program ini itu mendukung operasi insert, search, delete, traversal, serta visualisasi tree. Selain itu, data juga bisa disimpan ke file agar tidak hilang saat program ini ditutup. Nah, program ini itu kami menggunakan beberapa library utama, antara lain di sini ada IOStream sebagai input dan output di C++, kemudian ada string untuk pengolahan teks, kemudian ada IOManip, dia yang mengatur tampilan output nantinya, kemudian di sini ada vstream, dia untuk membaca dan menulis file, kemudian di sini ada vector. Vector itu digunakan sebagai array dinamis. Kemudian di sini ada unordered map, yaitu untuk pencarian data berbasis ID, dan di sini ada CMAT. CMAT ini untuk perhitungan matematika yang dibutuhkan nantinya. Kemudian kita masuk ke struct node. Jadi struct node ini tuh merupakan inti dari program ini. Jadi di node ini tuh dia menyimpan ID sebagai key utama, kemudian dia juga menyimpan menu dan harga sebagai data, height ini untuk khusus AVL, kemudian left dan right ini untuk anak kiri dan anak kanan. Kemudian di sini juga ada konstruktor node yang digunakan untuk inisialisasi nilai awal, termasuk height sama dengan 1. Kenapa di sini kita pakai height, dan kenapa height itu penting? Karena AVL itu dia itu butuh height untuk tinggi node, untuk menghitung keseimbangan. Dan selanjutnya di sini fungsi matematika AVL. Nah, di sini kan ada in height node itu kan. Jadi kita tuh di sini menggunakan fungsi height untuk mendapatkan tinggi dari sebuah node. Jika node itu bernilai 0, maka dia akan dikembalikan ke 0. Jika node itu ada nilainya, maka nilai height yang tersimpan itu dia akan dikembalikan. Nah, ini tuh dipakai untuk menghitung balance faktor sama update tinggi setelah rotasi. Kemudian balance faktor itu dihitung dari selisih tinggi anak kiri dan kanan. Jika hasilnya di luar rentang min 1 sampai 1, maka tree itu akan dianggap tidak seimbang. Jadi dari sini tuh program akan menentukan jenis rotasi yang harus dia lakukan. Selanjutnya di sini ada rotasi kanan dilakukan pada kasus left-left, yaitu jika pohon itu terlalu berat di sisi kiri. Kemudian di sini pada kasus right-right, yaitu ketika pohon terlalu berat di sisi kanan. Pada setiap rotasi, posisi node itu dia akan diatur ulang, dan tinggi node itu akan diperbarui agar pohon itu dia kembali seimbang. Kemudian di sini ada penambahan data BST, dia itu dilakukan secara rekursif. Pada AVL, proses data dan hapus hampir sama dengan PST. Namun, setelah itu program itu dia bakal ngecek balance faktornya.
Jika tidak seimbang, maka dia akan melakukan rotasi yang sesuai. Jadi yang membedakan AVL dengan BST yaitu tadi, AVL itu dia selalu menjaga keseimbangan. Kemudian ada fitur search digunakan untuk mencari menu berdasarkan ID. Jadi proses pencarian itu dia akan mengikuti jalur dari tree sehingga lebih cepat. Selain itu, di sini terdapat fungsi untuk menyalin semua data BST ke AVL agar AVL itu selalu berisi data baru. Nah, kemudian pada bagian ini, program itu dia akan menentukan posisi setiap node pada saat visualisasi tree. Jadi setiap node itu dia diberikan koordinat X dan Y agar dapat ditampilkan secara rapi dan tidak numpuk nantinya. Terus untuk posisi anak kiri itu dia akan diletakkan di sebelah kiri node induk. Sedangkan anak kanan akan diletakkan di sebelah kanan. Jarak antara node itu nanti dia itu disesuaikan berdasarkan level kedalaman tree-nya. Sehingga semakin ke bawah posisi node itu dia akan semakin melebar. Proses ini itu dilakukan secara rekursif mengikuti struktur tree yang ada. Nah, kemudian di slide ini itu menampilkan hasil visualisasi dari struktur tree BST dan AVL. Jadi visualisasi ini bertujuan untuk membantu pengguna itu memahami bentuk pohonnya itu secara langsung. Pada BST, struktur pohon itu bisa terlihat tidak seimbang atau miring ke salah satu sisi. Sedangkan untuk AVL, seperti yang sudah saya singgung berkali-kali tadi, bentuk pohon itu akan lebih seimbang karena dia melakukan rotasi. Dengan visualisasi ini, perbedaan karakteristik BST dan AVL itu dapat terlihat secara jelas. Kemudian di bagian ini itu dijelaskan bagaimana kode visualisasi BST dan AVL itu bekerja. Jadi visualisasi BST itu dipanggil dengan melalui menu BST. Ya, di sini melalui menu BST dengan tree yang ditampilkan adalah root BST. Nah, struktur yang divisualisasikan itu murni BST sehingga tidak dilakukan balancing dan hasilnya itu akan miring. Sementara untuk yang AVL di sini itu dipanggil melalui menu AVL dengan tree yang ditampilkan adalah root AVL. Karena data AVL sudah melalui proses rotasi, maka struktur yang ditampilkan itu nanti dia akan seimbang. Jadi perbedaan utama visualisasi ini terletak pada root yang digunakan dan proses balancing sebelum ditampilkan. Jadi sebenarnya kodenya itu sama untuk visualisasi, yang membedakan itu cuma struktur data yang dipakai, apakah BST atau AVL3. Nah, kemudian di sini ada view menu yang menampilkan data menggunakan in order traversal. Karena itu, data muncul dalam kondisi terurut berdasarkan ID. Jadi program ini tuh dia juga menampilkan header, isi tabel, dan footer biar terlihat rapi. Nah, di sini program dapat membaca dan menulis data ke file teks saat program dijalankan. Data dibaca, kemudian nanti akan diubah menjadi node saat disimpan. Nah, kemudian tree ditelusuri secara rekursif, lalu ditulis ke dalam file. Jadi kemanfaatnya itu data itu akan tetap dinamis, dia tidak hilang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi load database ini. Jadi ini itu digunakan untuk memuat data menu dari file ke dalam program. Yang pertama itu nanti program akan membuka file database-nya dulu. Nah, kalau filenya berhasil dibuka, nanti di baris pertama itu akan dibaca sebagai current ID. Yaitu ID berikutnya yang akan digunakan agar ID-nya itu tidak ganda gitu. Setelah program itu memanggil fungsi yang load from file ini untuk membaca seluruh data menunya dan mengembalikan kembali ke struktur tree-nya. Kalau prosesnya berhasil, nanti di sini akan muncul database berhasil dimuat. Nah, apabila tidak berhasil, apabila gagal, nanti fungsi itu akan mengembalikan ke null pointer di sini. Selanjutnya di sini ada initialize default data. Jadi ini tuh digunakan untuk menyiapkan data menu awal apabila database-nya belum ada atau gagal untuk dimuat begitu. Jadi pada fungsi ini nanti di current ID ini akan diatur mulai dari 1 dan row tree-nya itu diinisialisasikan sebagai null pointer. Selanjutnya nanti program akan menyiapkan beberapa data menu dan harganya dalam bentuk array seperti ini. Kemudian juga data tersebut itu kemudian akan dimasukkan satu persatu ke dalam binary search tree menggunakan fungsi yang insert BST ini sambil menaikkan nilai ID secara otomatis. Nah, setelah semua data itu berhasil dimasukkan, nanti program itu akan menampilkan informasi bahwa data defaultnya itu berhasil dimuat dan akan mengembalikan row tree-nya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang fungsi menu BST ini. Jadi di fungsi ini tuh nanti fungsi ini akan mengatur semua fitur menu untuk yang ada hubungannya sama binary search tree. Nah, di sini ada do while. Do while itu menu ini nanti itu akan menggunakan perulangan do while. Jadi selama user tuh belum pilih keluar, nanti menunya itu akan terus muncul. Kemudian nanti akan ditampilkan ke layar pilihan menu ke user tuh mulai dari tambah, hapus, cari sampai visualisasi tree-nya. Kemudian di sini kalau user pilih nomor 1, nanti itu untuk nambah menu barunya. Nah, nanti ID menu ini di-generate secara otomatis menggunakan global ID, jadi user nggak perlu masukin ID-nya sendiri. Kemudian juga data yang di-input user itu akan langsung dimasukin ke BST lewat fungsi yang insert BST ini. Nah, habis datanya itu langsung disimpan ke database itu supaya nggak hilang di save database ini. Kemudian AVL tree-nya ini juga langsung disinkronkan biar datanya itu sama. Nah, apabila user memilih yang kedua, ini yang kedua kan tadi hapus menu ya. Nah, kalau itu user tuh menghapus menu berdasarkan ID. Kemudian di sini sistem itu akan ngecek dulu ID-nya ada atau tidak. Kalau datanya ada, datanya itu akan dihapus dari BST. Nah, kemudian di sini ada save database itu untuk memperbarui database-nya. Kemudian di sini ada build AVL from BST, ini AVL tree-nya juga akan disesuaikan lagi. Nah, apabila user memilih yang ketiga, nanti ini tuh fitur untuk cari menu berdasarkan ID-nya. Di sini ada search node by ID, nanti itu pencariannya bakalan pakai WST, jadi bakalan lebih cepat begitu. Kemudian kalau user memilih yang keempat, nanti ini untuk menampilkan semua menunya dalam bentuk tabel. Datanya itu nanti akan ditampilkan pakai transversal in order. Kemudian kalau user memilih yang ketiga, nanti ini itu untuk lihat visualisasi struktur BST-nya biar kelihatan posisi nodenya itu di mana. Kemudian di sini ada kalau user memilih yang keenam, nanti itu ini artinya pilihan usernya itu nggak valid, nanti sistem itu akan menampilkan pesan error. Jadi intinya fungsi menu BST ini jadi pusat pengelolaan menu dari binary search tree-nya dari input sampai visualisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang fungsi menu AVL ini. Jadi fungsi ini tuh memiliki dua parameter, yaitu root AVL dan juga root BST. Jadi yang keduanya ini tuh akan dikirim itu sebagai reference ke pointernya. Tujuannya itu supaya setiap perubahan pada tree-nya nanti itu bisa langsung mengubah root aslinya. Nah, di dalam fungsi ini tuh ada variabel integer pilih ini yang digunakan itu untuk menyimpan pilihan dari menu dari usernya. Nah, menu ini tuh dijalankan menggunakan perulangan do while sama seperti BST tadi. Jadi akan looping terus sampai user itu memilih untuk keluar dari programnya. Nah, saat user memilih yang pertama itu, yaitu tambah menu baru, nanti sistem itu akan menampilkan menu yang sudah ada dulu. Lalu memberikan ID-nya itu secara otomatis menggunakan yang global ID ini. Nah, kemudian data nanti akan dimasukkan ke AVL tree itu menggunakan fungsi yang insert AVL ini. Dan karena fungsi ini tuh mengembalikan pointer ke root, maka hasilnya itu langsung disimpan kembali ke root AVL-nya. Nah, agar datanya tetap konsisten dengan database, data yang sama itu juga akan dimasukkan ke dalam BST menggunakan yang insert BST ini, dan hasilnya itu akan disimpan balik ke root BST-nya. Nah, setelah terjadi perubahan tadi kan harus disimpan ya, itu disimpan ke file itu menggunakan fungsi yang save database-nya. Kemudian ini opsi yang kedua, kalau user memilih yang hapus menu. Nah, user itu nanti akan diminta untuk masukkan ID menu yang mau dihapus dulu. Nanti itu program akan mengecek apakah ID yang dicari itu ada atau tidak. Menggunakan fungsi yang search node by ID ini. Nah, kalau data ditemukan, nanti nodenya itu akan dihapus dari AVL tree yang menggunakan delete AVL ini. Dan karena fungsi ini juga mengembalikan root baru, nanti hasilnya itu akan disimpan kembali ke dalam root AVL-nya. Nah, data yang sama itu juga akan dihapus dari BST menggunakan delete BST, lalu database-nya itu akan diperbarui. Nah, kemudian kalau user memilih yang ketiga untuk mencari menunya, nah program itu hanya akan melakukan pencarian tuh berdasarkan ID pada AVL tree-nya dan akan menampilkan data itu jika ditemukan. Kemudian kalau user memilih yang keempat itu tampilkan menu, nah nanti seluruh data itu nanti akan ditampilkan di layar berdasarkan AVL tree-nya. Nah, kemudian kalau user memilih yang kelima untuk memvisualisasikan tree-nya, nanti itu akan ditampilkan ke layar bentuk tree-nya itu seperti apa, apakah sudah seimbang atau belum. Kemudian di sini ada menu AVL.
itu nanti akan terus berjalan sampai user itu memilih untuk keluar dari programnya begitu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang program utamanya, yang integer main ini. Jadi, di integer main ini ada dua buah pointer, yaitu node root base sama node root AVL. Di node root base ini maksudnya itu digunakan sebagai root dari binary search tree-nya, sedangkan yang root AVL itu digunakan sebagai root dari AVL tree-nya. Nah, kedua pointer ini itu akan diinisialisasikan awalnya itu menggunakan null pointer, jadi awal-awal itu belum ada datanya, masih kosong begitu. Kemudian di sini ada ditampilkan di layar identitas kelompok kami, kelompok 2 dan juga anggotanya. Nah, mulai masuk ke programnya, ke program itu akan memanggil fungsi yang load database ini dengan parameter nama filenya, yaitu menu data.txt dan global ID. Itu hasil dari fungsi ini itu akan dikembalikan ke dalam bentuk pointer root bst dan disimpan ke dalam root bst-nya. Jika database itu berhasil dimuat, maka nanti root bst itu akan berisi data yang sudah data menu yang sebelumnya sudah disimpan begitu. Namun jika root base ini bernilai null pointer, artinya database itu nggak ditemukan atau gagal dimuat begitu. Nah, dalam kondisi tersebut nanti program itu akan memanggil fungsi yaitu initialize default data untuk mengisi data menu awal dari ke dalam BST-nya. Nah, setelah data default itu nanti dimasukkan, program itu akan langsung menyimpan datanya itu ke dalam file menggunakan yang save database ini agar bisa digunakan pada saat programnya itu dijalankan. Nah, setelah BST-nya itu siap, sudah ada isinya begitu, nanti program itu kemudian akan membangun AVL tree-nya dengan memanggil fungsi yang build AVL from BST. Nah, nanti fungsi ini tuh membaca seluruh data dari BST-nya dan akan dimasukkan kembali ke AVL tree-nya, sehingga data menu antara BST dan AVL ini tetap sama gitu, hanya struktur tree-nya nanti saja yang berbeda. Nah, setelah keduanya selesai, sudah siap begitu, sudah bisa digunakan, program itu akan masuk ke menu utamanya. Nah, menu utama ini nanti akan dijalankan menggunakan perulangan do while. Jadi nanti menunya ini tuh akan terus muncul terus-terusan sampai user memilih untuk keluar dari program utamanya begitu. Di dalam menu utama nanti user itu akan diberikan 3 pilihan, mau BST dulu atau AVL atau keluar dari programnya. Nah, jika user ini memilih menu BST atau yang pertama ini, maka program itu akan memanggil fungsi yang menu BST-nya dengan mengirimkan pointer BST dan root AVL-nya. Jadi pointer ini akan dikirim sebagai reference agar setiap perubahan data di dalam BST itu seperti tambah atau hapus menu itu bisa langsung mengubah rotasinya dan tetap sinkron dengan AVL tree-nya. Nah, jika user itu memilih yang kedua atau yang AVL ini dengan mengirimkan fungsi yang menu AVL ini itu akan mengirimkan pointer root AVL dan root BST. Jadi ini tuh dilakukan agar setiap perubahan data di AVL tree-nya itu juga langsung diperbarui di BST-nya gitu, karena proses penyimpanan database ini menggunakan BST. Nah, jika user memilih yang ketiga atau keluar dari program, maka perulangan do while itu akan berhenti dan program akan menampilkan pesan penutup gitu. Dengan demikian, fungsi main ini berperan sebagai pusat kendali dari programnya. Selanjutnya di sini akan masuk ke dalam output BST-nya. Ini menu utamanya, di sini tertera identitas kelompok kami, kemudian di sini juga ada menu utama, ada BST, AVL, dan keluar. Apabila user memilih yang pertama, yaitu BST, nanti akan muncul pilihan seperti ini, menu BST, binary search tree, itu yang pertama ada tambah menu baru, yang kedua ada hapus menu, yang ketiga cari menu, yang keempat tampilkan menu, yang kelima visualisasi tree, dan yang keenam kembali ke menu utama. Ini visualisasi tree-nya yang data awal sekali, yang belum ada perubahan apapun, jadi ini masih originnya seperti ini. Nah, apabila user memilih yang pertama, yaitu menambah menu, di sini kami contohkan kita mengisi nama menu barunya itu oat latte, harganya 38.000. Nah, ini otomatis ID-nya itu akan langsung ditambahkan, yaitu ID yang ke-11 gitu. Nah, ini tampilannya jika sudah ditambahkan di sini sudah muncul, yaitu ID-nya 11, oat latte, harganya 38.000. Kemudian kita coba masukkan lagi datanya, itu di sini ID barunya yaitu 12, nama menu barunya Ice Milk, harganya 54.000.
setelah semua sudah ditambahkan, kita akan memilih 4 untuk tampilkan menu untuk mengecek apakah benar menunya itu sudah berhasil ditambahkan atau belum. Di sini bisa dilihat itu sudah berhasil ditambahkan untuk hot latte dan juga ice milk-nya. Sudah ada ID, nama, dan juga harganya ada berapa. Kemudian setelah itu kita pilih 5 untuk visualisasi tree. Nah, berikut adalah visualisasi tree dari BST tree-nya ketika sudah ditambahkan 2 menu baru. Apabila user memilih opsi yang kedua yaitu hapus menu, nah di sini kita coba untuk menghapus menu itu ID-nya 5. Nah, di sini muncul menu dengan ID 5 berhasil dihapus. Kemudian kita pilih lagi, kalau kita pengen hapus lagi kita klik hapus menu lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini yang kelima yang banana cake itu sudah tidak ada di sini. ID yang kelima bisa dilihat tidak ada. Kemudian kita ingin coba hapus lagi yaitu ID menu yang kedua yaitu bumi latte. Di sini muncul menu dengan ID 2 berhasil dihapus begitu. Nah, ini tampilan daftar sebelum dihapus, ini masih ada 2 dan juga 5. Kemudian ini daftar menu setelah dihapus, di sini 2 dan 5 sudah tidak ada. Ini dia tampilan tree-nya sebelum dihapus, dan ini tampilan setelah 2 menu itu berhasil dihapus. Di sini angka ID 2 tidak ada, dan ID 5 juga tidak ada. Perkenalkan, nama saya Pascal Javani Malau dengan NPM 240810103036. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengecekan data dinamis pada metode BST. Nah, di sini akan keluar program dari BST terlebih dahulu dengan mengetikkan pilihan nomor 6, lalu akan masuk kembali ke menu utama, lalu kita pilih nomor 3 untuk keluar dari program. Nanti akan tampil pesan terima kasih telah menggunakan sistem Forecast ini. Lalu kita akan coba masuk ke program lagi. Di sini saat masuk program akan muncul anggota kelompok 2 beserta NPM dan nama, lalu akan dijelaskan juga nama dari studi kasus yang kami ambil yaitu Forecast. Lalu di sini akan muncul pesan konfirmasi bahwa database yang terakhir digunakan berhasil dimuat kembali. Lalu dikasih tahu juga bahwa next ID menu jika kita ingin tambah menu baru, ID menu yang selanjutnya adalah 13. Nah, lalu akan masuk ke menu utama. Kita di sini seperti sebelumnya akan diminta untuk memilih menu BST atau AVL. Karena di sini kita pakai BST terlebih dahulu, maka kita masuk ke menu yang pertama, pilihan nomor pertama. Lalu akan masuk kembali ke menu BST. Untuk pengecekan data dinamis, kita akan melihat data setelah masuk kembali ke program sama tree setelah masuk kembali ke program. Untuk melihat daftar menunya, kita memilih nomor 4. Kita akan memilih nomor 4. Tampilkan menu. Dan visualisasinya nomor 5. Setelah dipilih nomor 4, maka akan terlihat bahwa data yang sudah kami masukkan ini dan programnya juga menunjukkan bahwa program kami adalah menggunakan data dinamis. Data yang masuk kembali ke program itu adalah data terakhir setelah keluar tadi. Dan visualisasi BST tree-nya juga terlihat bahwa visualisasinya sesuai dengan terakhir pada program keluar. Dan di saat masuk kembali sesuai. Lalu di sini akan masuk ke pencarian menu atau tampilkan menu. Pada menu BST kita mengetikkan nomor 3, pilihan nomor 3. Di sini akan diminta untuk memasukkan ID menu yang akan kita cari. Di sini saya ketikkan 3, maka menu yang ditemukan adalah butter croissant ID nomor 3 dengan harga 24.000. Namun ketika kita mencari data yang tidak ada pada daftar menu, misalnya di sini adalah ID menu nomor 2, maka akan tampil menu dengan ID nomor 2 itu tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan output AVL untuk metode AVL-nya. Di sini akan masuk kembali ke menu utama, sama seperti tadi akan ditampilkan anggota dan juga NPM pada kelompok 2, studi kasusnya, dan database berhasil dimuat, dan next ID menunya nomor 13. Di sini kita memilih nomor 2 untuk AVL. Lalu akan masuk ke menu utama AVL, itu ada tambah menu baru, hapus menu, cari menu, tampilkan menu, visualisasi tadi, dan kembali ke menu utama. Kita akan melihat terlebih dahulu tree data awal pada AVL ini.
kita akan lihat visualisasi tree-nya. Di sini bahwa dapat dilihat bahwa kami hanya menggunakan satu database. Jadi database pada AVL dan juga BST dijadikan satu. Jadi database yang terakhir digunakan pada BST akan sama seperti pada AVL. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan menu baru pada AVL ini dengan mengetikkan pilihan nomor 1. Kita akan menambahkan 2 menu. Terlebih dahulu kita akan menambahkan ID menu, yaitu otomatis akan mendapatkan ID menunya nomor 13 sesuai dengan konfirmasi pada menu utama. Nah, saat kita ingin menambahkan menu baru, terdapat daftar-daftar menu yang sudah ada gitu. Jadi kita akan memasukkan nama menu barunya yaitu Thai Tea dengan harganya 20.000 dan dapat konfirmasi bahwa ID dengan nomor 13 berhasil ditambahkan dan juga konfirmasi bahwa database-nya berhasil disimpan. Lalu selanjutnya di sini kita menambahkan satu lagi, dapat dilihat juga secara langsung bahwa ID sebelumnya nomor 13 eh, berhasil kita tambahkan. Dapat terlihat di sini ID nomor 13 dengan Taiti harga 20.000 berhasil ditambahkan. Kita di sini menambahkan juga nomor 14 dengan menu Ice Lemon Tea, harga menunya 23.000 dan dapat juga konfirmasi ID 14 berhasil ditambahkan dan database-nya juga berhasil disimpan. Sekarang kita lihat perubahannya pada database ini, pada datanya kita melihat pada nomor 4, kita tampilkan menunya, daftar menu sudah berhasil ditambahkan keduanya, Thai Tea dan juga Ice Lemon Tea dengan ID nomor 13 dan juga 14. Sekarang kita lihat juga visualisasi AVL tree-nya. Nah, dapat dilihat bahwa visualisasinya Hey tree-nya 4 dengan balance root-nya 0, bahwa ini sudah seimbang. Setelah kita tambahkan dua menu baru tadi. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus dua menu dengan mengetikkan pilihan nomor 2. Kita akan hapus nomor 6. Lalu menu dengan ID nomor 6 berhasil dihapus. Database-nya juga telah berhasil disimpan. Kita coba hapus satu lagi dengan ID nomor 10 dan dapat konfirmasi bahwa ID nomor 10 berhasil disimpan. Nah, sekarang kita lihat perubahannya pada daftar menu setelah kita hapus daftar menu sebelum dihapus tadi masih ada. Sekarang setelah dihapus tadi ID-nya sudah hilang. Nah, kita lihat juga tampilan tree setelah dua menu tadi dihapus. Nah, balance root-nya tadi sebelumnya 0, sekarang balance root-nya sudah 1. Cuman di sini masih terbilang normal atau balance. Sekarang kita juga untuk mencoba pengecekan data dinamis, kita pilih nomor 6 kembali ke menu utama dan lalu pada menu utama kita pilih nomor 3. Setelah keluar program, kita masuk lagi ke programnya, mengetikkan pilihan nomor 2 AVL. Nah, sekarang dapat dilihat bahwa setelah masuk kembali ke program, kita lihat tampilan daftar awalnya. Daftar awal pada data dinamis ini sesuai dengan data terakhir pada saat kita edit. Dan kita lihat juga visualisasi AVL tree-nya. Di sini mungkin terlihat berbeda, yaitu balance root-nya tadi adalah 1, sekarang adalah balance root-nya -1 setelah kita masuk kembali ke program. Nah, dalam AVL tree ini juga masih terbilang normal karena balance root-nya kan bisa -1 sampai 1. Jadi tidak harus sama bentuk strukturnya. Perbedaan ini juga termasuk wajar karena urutan operasi pada kodenya mungkin tidak sama dengan urutan saat datanya dimuat kembali, sehingga rotasi yang terjadi juga berbeda, tetapi tetap memenuhi syarat balance faktor pada AVL. Sekarang kita coba untuk pencarian menunya. Pada AVL tree ini kita pilih menu nomor 3 untuk mencari menu. Kita masukkan ID nomor 12. Di sini ditemukan nama menunya adalah Ice Milk. Tetapi jika kita mencoba cari lagi dengan menu yang tidak ada, misalnya di sini nomor 6, menu dengan ID nomor 6 itu tidak ditemukan.
sebelum kita mengakhiri presentasi ini, saya akan mencoba untuk mendemokan di Visual Code secara langsung. Oke, di sini kita akan mencoba untuk mendemokan langsung ke VS Code-nya dari kode-kode yang udah disusun sebelumnya. Kita coba run. Nah, sama seperti yang ada pada Canva tadi, yaitu pada awal program akan menampilkan anggota kelompok dan juga beserta NPM. Studi kasus yang kami pakai yaitu Forecapy dan juga database-nya berhasil dimuat. Next ID menunya pada awal kali itu adalah 11. Masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba untuk BST terlebih dahulu dengan mengetikkan pilihan nomor 1. Lalu akan kita lihat terlebih dahulu visualisasi tree pada data awal ini. Balance root-nya adalah -9. Lalu kita coba untuk menambahkan menu baru. Kita tambah menu barunya adalah namanya tadi Hot Latte. Harganya adalah 38.000. Dapat konfirmasi ID 11 berhasil ditambahkan. Lalu database-nya juga berhasil disimpan. Kita tambahkan sekali lagi menu baru yaitu Ice Milk. Harganya 54.000. Dapat juga menu ID-nya nomor 12 ini berhasil ditambahkan. Nah, sebelumnya juga pada saat kita tambah menu baru itu ditampilkan terlebih dahulu data-data yang udah pernah kita masukkan. Itu tadi sebelumnya nomor 11 akan masuk juga nomor 11. Nah, sekarang kita akan mencoba terlebih dahulu membandingkan. Kita lihat tampilkan menu. Setelah kita menambahkan dua menu, maka dapat dilihat berhasil ID nomor 11 Hot Latte dan juga nomor 12 Ice Milk berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba untuk melihat visualisasi tree-nya. Nah, sekarang tadi adalah -11. Sekarang kita menambahkan dua menu baru menjadi balance root-nya -11. Kita mencoba untuk menghapus menu sekarang. Kita hapus menu nomor 2. Lalu kita coba hapus lagi nomor 5. ID nomor 2 berhasil dihapus dan 5 juga berhasil dihapus. Kita lihat sekarang pada daftar menu ID nomor 2 dan juga nomor 5 sekarang udah tidak ada lagi. Kita lihat visualisasi tree-nya kembali ke -9. Sekarang kita lanjutkan untuk mengecek data dinamis. Kita kembali ke menu utama dengan pilihan nomor 6. Kita keluar. Nah, sekarang kita udah keluar, tampil terima kasih telah menggunakan sistem Forecapy. Kita coba untuk masuk lagi, sekarang. Nah, ID next menunya 13, database-nya juga berhasil dimuat. Kita kembali masuk ke BST. Kita tampilkan menu. Dapat dilihat tadi dihapus terakhir adalah nomor 2 sama 5. Sudah tidak ada lagi, sama seperti kondisi terakhir. Kita lihat sekarang visualisasi tree-nya. Juga sama, balance root-nya -9. Oke, selanjutnya kita akan coba mencari menu dengan mengetikkan pilihan nomor 3. Kita cari ID nomor 3. Dapat dilihat menunya berhasil ditemukan, yaitu butter croissant dengan harga 24.000. Sekarang coba kita lihat lagi mencari menu nomor 2 yang sudah dihapus tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa menu dengan ID nomor 2 tidak ditemukan. Dapat disimpulkan pada menu BST pada program yang kami gunakan ini dengan studi kasus Forecapy berhasil. Kita lanjutkan untuk AVL-nya. Kita kembali ke menu utama tadi nomor 6. Sekarang kembali ke menu utama, mengetikkan pilihan nomor 2 untuk masuk ke menu AVL. Tampil di sini menu AVL-nya ada tambah, hapus, cari, tampilkan, visualisasi. Sekarang di sini kita melihat terlebih dahulu visualisasi tree-nya. Nah, visualisasi AVL tree ini didapatkan pada database yang sama pada BST. Jadi, AVL dan BST di sini kami menggunakan satu database yang sama.
Sekarang kita coba untuk tambah menu baru. ID nomor 13 otomatis kita tambahkan Thai tip. Harganya 20.000. Konfirmasi ID 13 berhasil ditambahkan. Kita tambahkan satu lagi ice lemon tea. Harganya 23.000. Dapat juga konfirmasi ID nomor 14 berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat pada daftar menu. Berhasil. ID nomor 13 dan 14 berhasil ditambahkan. Kita juga lihat visualisasi tree-nya. Berhasil. Balance root-nya seimbang, 0. Sekarang kita coba untuk menghapus. Kita akan hapus menu nomor 6. Berhasil. Kita coba hapus lagi nomor 10. Berhasil juga. Sekarang kita lihat daftar menunya. Nah, ID tadi dihapus nomor 6 dan juga nomor 10 sudah tidak ada lagi di daftar menu. Sekarang kita lihat visualisasi tree-nya. Nomor 6 dan juga 10 sudah tidak ada lagi pada AVL tree-nya. Balance root-nya sekarang adalah 1. Masih tergolong normal. Sekarang kita coba untuk pengecekan data dinamis. Kita kembali ke menu utama, kita keluar. Kita coba run lagi. Kita pilih nomor 2 AVL. Sekarang kita tampilkan menu. Masih dengan kondisi yang terakhir, nomor 6 dan juga ID nomor 6 dan juga 10 sudah tidak ada. Sekarang kita lihat visualisasi tree-nya. Balance root-nya adalah -1. Sebelumnya adalah 1. Dan sekarang setelah kita coba run lagi, -1. Sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi saat presentasi, masih tergolong normal balance root-nya. Oke, sekarang kita coba untuk mencari menu. Mengetikkan pilihan nomor 3, kita cari menu ID nomor 12. Tampil di sini ice milk dengan harga 54.000, ID-nya nomor 12. Kita coba cari lagi. Kita coba ID nomor 6. Sesuai tadi sudah dihapus ID nomor 6, maka akan tampil menu dengan ID nomor 6 tidak ditemukan. Kita kembali ke menu utama, kita keluar. Dan tampil, terima kasih telah menggunakan sistem Forecast. Setelah kami menjelaskan presentasi kami dan juga demo pada Visual Studio Code, program yang kami gunakan, Forecast, terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.